Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih di channel aku, Fitriani Aurelia. Nah, jadi di sini aku akan menceritakan lagi cerita novel yang berjudul Jodohku Cinta Pertamaku. Bab 1 ya teman-teman. Nah, tetapi alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputaran cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Ujian semester baru saja usai. Itu tandanya liburan semester akan dimulai. Kayla merasa bahagia terlepas dari ujian beberapa mata kuliah yang berat baginya. Sebagai mahasiswi di sebuah universitas Islami ternama di Jakarta yang berasrama, dia akan kembali pulang ke rumah keluarganya di saat liburan datang. Pagi ini, dia sudah menyiapkan semua barang-barangnya untuk pulang ke rumah keluarganya di Bandung. Kayla menunggu ayahnya di depan pagar asrama kampus. Assalamualaikum ya, sapa Kayla pada pria berumur yang datang menjemputnya di asrama kampus saat pria menghampirinya. Waalaikumsalam, jawab sang ayah sambil tersenyum pada gadis yang telah dianggapnya sebagai putri kandungnya. Kamu siapa? Kamu siap untuk berlibur? Tanya sang ayah dengan senyuman khas miliknya. Kayla mengangguk pelan sambil tersenyum pada pria yang disebutnya sebagai ayah. Sejak Kayla tumbuh dewasa, sang ayah tak pernah lagi menyentuh Kayla, walaupun hanya sekedar bersalaman dengan gadis kecilnya. Kayla merasa canggung dengan sikap sang ayah. Tapi dengan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya tak berkurang. Kayla pun tidak mempermasalahkan perubahan sikap pria hebat nomor 1 di hatinya. Yuk berangkat, ajak sang ayah. Yuk Kayla mengikuti langkah ayahnya dari belakang menuju parkiran mobil. Mereka menaiki mobil. Sang ayah melajukan mobil meninggalkan kampus. Sepanjang perjalanan, Kayla asik bercerita tentang masa-masa ujian yang menurutnya sulit. Di Universitas Islam Al-Azhar, Kayla banyak mempelajari buku-buku agama yang menggunakan bahasa Arab. Karena itulah, dia merasa lega telah melewati rangkaian ujian tersebut. Namanya juga belajar, nak. Ayah Kayla menanggapi keluhan sang putri selama menjalani ujian semester. Iya ya, Kay harus belajar lebih giat lagi supaya bisa menjadi mahasiswa terbaik dan membanggakan ayah, ujar Kayla bersemangat. Harus, seru ayah Kayla tegas. Kay, besok kita akan berangkat ke kota Padang, ujar ayah Kayla di sela-sela percakapan mereka. Ke Padang? Ya, ngapain kita ke sana? Tanya Kayla penasaran. Menghadiri pernikahan Erena, sepupu kamu, jawab ayah Kayla. Erena mau nikah? Ya, tanya Kayla kaget tak percaya. Seingat Kayla, Erena adalah sepupu sekaligus sahabat baginya yang umurnya hampir sama dengannya. Selama ini, Erena tak pernah memberitahukan hal ini padanya. Iya, jawab ayah Kayla. 4 jam perjalanan mereka pun sampai di depan rumah kediaman
keluarga Bramayanto. Assalamualaikum, ucap Kaila dan ayahnya saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab Bu Rita judes. Ibu Kaila kesal melihat kedatangan suaminya dengan Kaila. Kaila menghampiri Bu Rita. Dia hendak menyalami wanita yang selalu dipanggilnya sebagai ibu. Anak sial, akhirnya kamu datang juga. Sana kamu bersih-bersih dan kerjakan semua pekerjaan di rumah ini, bentak Bu Rita menepis tangan Kaila yang hendak meraih tangannya. Bu, Kaila masih capek. Pak Bramantoyo berusaha membela Kaila. Tidak apa-apa ya, ujar Kaila. Sejak kecil Bu Rita memang tidak menyukai Kaila. Namun Kaila tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena sang ayah memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlimpah padanya. Walau masih lelah, Kaila mengerjakan semua yang diperintahkan sang ibu. Kaila mulai membersihkan rumah, dapur, dan mencuci pakaian kotor. Setelah makan malam, Kaila langsung masuk kamar dan tertidur dengan pulas dikarenakan lelah membersihkan rumah serta melewati perjalanan selama 4 jam. Mentari mulai menampakkan cahayanya, menyinari bumi dan memberikan kehangatan pada setiap makhluk. Semua anggota keluarga Bramantoyo sedang bersiap-siap hendak berangkat ke kota Padang. Kaila, Raina, panggil Bu Rita yang sudah berdiri di samping mobil. Iya Bu, sahut Kaila menghampiri Bu Rita dengan membawa tas ransel miliknya. Adikmu mana? Bentak Bu Rita yang belum melihat batang hidung putri kesayangannya. Mungkin masih di kamar Bu, jawab Kaila sopan. Ya sudah, cepat panggil, nanti kita ketinggalan pesawat, bentak Bu Rita. Baik Bu, lirih Kaila lalu dia pun berlari menuju kamar adiknya. Astagfirullah Raina, pekik Kaila penik melihat adiknya masih tertidur pulas. Kaila menarik-narik tangan Raina membangunkan sang adik. Ada apa kak? Lirih Raina yang baru saja terbangun oleh sang kakak. Raina, kita mau berangkat. Kamu masih tidur? Seru Kaila kesal. Emangnya jam berapa sekarang kak? Tanya Raina dengan mata yang kembali dipejamkannya. Jam 7 lewat, sahut Kaila mengguncangkan tubuh adiknya. Aduh, pakai Raina mulai panik. Kak, pakaianku belum disiapkan, sahut Raina membuat Kaila melotot tak percaya. Cepat ganti bajumu, gak usah mandi, seru Kaila. Kaila pun meraih tas ransel adiknya yang tergantung di dinding. Dia mulai memasukkan beberapa pakaian milik Raina ke dalam tas ransel tersebut. Raina, Kaila, teriakan Bu Rita menggema di dalam rumah. Raina dan Kaila memutar bola mata mereka panik. Iya Bu, seru Raina dan keluar dari kamar diikuti oleh Kaila dari belakang. Kalian kenapa lama sekali? Cepat kita berangkat, bentak Bu Rita mulai panik. Kaila dan Raina mengikuti langkah Bu Rita keluar rumah. Pak Bram sudah menunggu di dalam mobil. Siap, kita berangkat, tanya Pak Bram kepada kedua putrinya dengan lembut setelah mereka telah berada di dalam mobil. Iya ya, jawab Raina dan Kaila bersamaan. Kita berangkat sekarang, Pak Udin, ujar Pak Bram pada supir pribadinya.
Pak Udin pun mulai melajukan mobil, meninggalkan kediaman Bramantoyo, mengarah menuju Bandara Internasional Husein Sastra Negara. Mereka akan terbang menuju Kota Padang dengan pesawat pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, mobil pun memasuki kawasan bandara. Pak Udin memikirkan mobilnya, lalu menurunkan semua barang bawaan majikannya. "Udin, tolong jaga rumah dengan baik," ujar Pak Bram sebelum Pak Udin pamit pulang. "Baik Tuan," jawab Pak Udin, lalu dia pun meninggalkan bandara. Sebelum check-in, Raina merasa sakit perut. "Yah Bu, aku mau ke toilet dulu ya," ujar Raina meminta izin pada kedua orang tuanya. "Pergilah, jangan lama-lama," sahut Pak Bram. Raina menarik tangan Kayla. Dia menyeret Kayla yang enggan menemani adiknya. "Raina, pelan-pelan dong," cicit Kayla yang kewalahan mengikuti langkah adiknya yang pecicilan. Bruk, Raina menabrak tubuh seorang pria yang melintas di depannya hingga dia terjatuh. Sang pria menoleh pada gadis yang kini sedang mengelus pantatnya yang terasa sakit. "Lo punya mata nggak sih?" bentak Raina. "Kalau jalan pakai mata, jangan pakai dengkul," omel Raina pada pria yang masih mematung menanggapi omelan Raina. "Ya ampun," gumam Kayla panik melihat tingkah adiknya yang membentak pria yang berdiri di hadapannya. Kayla mempercepat langkahnya, menghampiri sang adik yang masih memarahi pria yang hanya diam menatap dingin pada adiknya. "Maafkan adik saya," ujar Kayla saat telah berada di depan sang pria sambil menundukkan pandangan. Kayla langsung menarik tangan Raina dan membawanya melangkah menuju toilet. Sang pria hanya diam. Dia terpesona melihat aura gadis berhijab lebar yang baru saja melintas di hadapannya. "Subhanallah," lirik sang pria yang masih menatap dua gadis yang telah berlalu melewatinya. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Aurelia. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.